kita hormati bersama Ketua Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disingkat LIPI HKI, Bapak Profesor Dr. Herman Munir, MSc. Kemudian ada manajer manajer HKI ya, Pak Sony Eka Komunikasi. Nugraha. Manajer Kemudian LIPI yang kita HKI hormati juga, juga Pak. ya, Pak. Yang kita hormati juga narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Profesor Ilyas Masudin, PhD, yang merupakan guru besar bidang logistik dan rantai pasok di program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kemudian selanjutnya yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta yang hadir melalui Zoom meeting yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya, adapun sebelumnya saya akan menjelaskan tata tertib yang harus kita patuhi pada acara hari ini. Yang pertama, pastikan koneksi internet Bapak Ibu tersambung dengan baik. Kemudian yang berikutnya, peserta dapat menggunakan kolom Q&A pada aplikasi Zoom atau melalui kolom chat untuk bertanya dan nanti akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga, bagi yang ingin bertanya langsung dapat menggunakan fitur raise hand pada aplikasi Zoom. Nanti akan kami pilih Bapak Ibu yang akan bertanya nantinya. Oke, sebelumnya kita perlu meng-capture nggak nih Pak Ahmad peserta yang hadir pada pagi hari ini? Iya boleh, tapi mungkin nanti Atau di setelah acara ya Bapak ya, kita screen ya, capture-nya. akhir aja ya. Oke, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita Bapak Profesor Ilyas Masudin PhD dengan topik pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu pelatihan penulisan buku dan book chapter berbahasa Inggris berindeks Scopus. Sebelumnya izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Prof. Ilyas. Nama lengkap beliau adalah Profesor Insinyur Ilyas Masudin, ST, MLog, SCM, PhD, IPM, ASEAN Eng. Insya Allah ya. Cukup panjang gelarnya ya, Prof. Beliau lahir tanggal 10 April 1976. Prof. Ilyas Masudin merupakan guru besar bidang logistik dan rantai pasok di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Latar belakang pendidikan beliau menyelesaikan S1 dari Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2000, kemudian mendapatkan gelar Master Logistik and Supply Chain di Curtin University of Technology Australia pada tahun 2008 dan mendapatkan gelar PhD Logistik di Royal Melbourne Institute of Technology Australia. Profesor Masudin merupakan pakar di bidang logistik dan rantai pasok serta manajemen operasi. Beliau sekarang bekerja dengan beberapa proyek logistik seperti logistik halal dan operasi logistik bantuan. Prof. Ilyas sejak tahun 2021 sampai saat ini menjabat sebagai dekan di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelumnya beliau juga sempat menjadi wakil dekan, ketua program studi teknik industri, dan pernah menjadi kepala laboratorium di teknik industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Sejak 2013 sampai 2022, sangat banyak penghargaan, prestasi, dan hibah penelitian yang beliau dapatkan. Salah satunya pernah mendapatkan hibah sebesar 35.000 US dollar dari Kementerian Riset dan Teknologi. Kemudian publikasi beliau juga sangat banyak. Sampai saat ini beliau memiliki 57 tulisan dengan H-index 12 di Scopus. Selain itu beliau juga memiliki 11 buku dan book chapter, 7 diantaranya terindeks Scopus. Beliau juga memiliki satu paten yaitu baterai air sebagai bank daya tanpa isi ulang. Demikian sekilas tentang kurikulum vitae dari Prof. Ilyas Masudin yang sebenarnya kalau kami bacakan satu persatu sangat panjang ini kurikulum vitae-nya. Jadi untuk mempersingkat waktu pada Prof. Ilyas, kami persilahkan dengan segala hormat untuk memaparkan materi dan membagikan ilmunya kepada kami, Prof. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon izin untuk
bisa menampilkan slide saya ya Pak ya. Ya, silakan Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama Bapak Profesor eh, Erman selaku Ketua LIPI HKI, yang saya hormati juga para pejabat struktural, para guru besar, para dosen senior di Universitas Sumatera Utara, kolega-kolega, dosen, serta panitia di acara workshop penulisan book chapter pada pagi hari ini. Saya merasa sangat terhormat, merasa bangga sekali ketika saya diundang oleh Pak Ahmad untuk mengisi acara penulisan book chapter di Universitas Sumatera Utara ini, ya. Karena ini baru pertama saya diundang oleh USU. Sepertinya ada koneksi yang cukup kuat antara LPPI Universitas Muhammadiyah Malang dengan apa LIPI HKI-nya USU, ya, sehingga nama saya akhirnya direkomendasikan oleh LPPI UMM untuk bisa knowledge sharing, ya, untuk sama-sama berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait dengan penulisan book chapter ini. Bapak Ibu sekalian, kita paham betul bahwa sekarang memang zamannya indeksasi Scopus. Hampir semua perguruan tinggi di Indonesia ini berlomba-lomba untuk menaikkan jumlah publikasi Scopusnya, termasuk juga citasi. Semakin banyak publikasi di Scopus, tentunya peluang untuk mendapatkan citasi yang itu akan bisa menaikkan indeks Sinta di uh, institusi masing-masing itu juga cukup tinggi. Nah, Scopus ini bisa kita tingkatkan, strategi kenaikan jumlah publikasi dan citasi Scopus itu bisa kita naikkan, salah satunya adalah dengan cara memperbanyak tulisan di book chapter. Kalau selama ini saya melihat bahwa tren yang dilakukan oleh beberapa LPPI-nya universitas masing-masing itu lebih banyak ke jurnal, ya, artikel jurnal, di mana ini memang mainstream, ini memang cukup beralasan, ya, karena memang gengsinya memang jauh lebih tinggi, ya. Kalau menurut saya itu adalah di jurnal artikel yang terbit di jurnal yang terindeks tentunya dengan Scopus maupun Web of Science. Tapi book chapter ini menjadi salah satu alternatif sebenarnya karena tidak banyak dilirik oleh sebagian institusi pendidikan kita, ya. Sebenarnya ini merupakan peluang bahwa book chapter ini bisa menjadi alternatif, salah satu alternatif yang bisa kita pakai untuk meningkatkan jumlah publikasi yang terindeks Scopus untuk citasi. Nah, book chapter ini Bapak Ibu sekalian, ini jarang sekali diketahui oleh para peneliti, dosen dan seterusnya bagaimana kita menerbitkan chapter-chapter atau tulisan-tulisan yang berbentuk chapter di dalam sebuah buku yang terindeks Scopus tentunya. Nah, pagi hari ini saya mau menjelaskan secara singkat saja, Bapak Ibu sekalian, tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud juga untuk lebih tahu, karena saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian sudah punya banyak sekali pengalaman menulis, baik itu di jurnal maupun di proceeding, dan bahkan saya dengar tadi sudah banyak juga yang menerbitkan di book chapter. Tidak ada salahnya kalau kita berbagi informasi, knowledge sharing, dan beberapa hal yang bisa kita bagikan, terutama pengalaman yang mungkin belum dimiliki Bapak Ibu yang lain, yaitu terkait dengan menjadi editor di sebuah book chapter. Mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif untuk menaikkan jumlah yang bisa kita terbitkan di book chapter. Karena begitu kita bisa masuk menjadi editor di salah satu book chapter yang terindeks, maka Bapak Ibu pasti sudah paham betul bahwa menjadi editor itu punya kewenangan yang
lebih ya. Baik itu menyeleksi jumlah chapter yang masuk ke kita, kemudian menyeleksi siapa reviewer yang akan kita mintai bantuan untuk menyeleksi chapter-chapter yang masuk misalnya. Bagaimana kita bisa mengundang kolega-kolega kita untuk bisa masuk dalam buku yang sedang kita kelola misalnya. Nah, itu mungkin yang mungkin sesuatu yang tidak banyak diketahui sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, agenda kita akan kita bagi menjadi 4 bagian nanti. Termasuk nanti di akhir kita akan coba melihat bagaimana sebuah chapter proposal itu dikirim, ya, dibuat dan dikirim tentunya. Di section yang terakhir nanti ada propose chapter, ya. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan alasan dulu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa kok book chapter? Kemudian kita akan juga membahas terkait dengan penerbit yang bisa kita coba untuk menerbitkan book chapter kita. Ya, ada banyak penerbit itu di situ yang bisa kita pilih. Kita akan ulas satu persatu dan beberapa contoh penerbit seperti apa buku-bukunya. Kemudian kita juga akan mengulas sedikit terkait dengan call of paper. Jadi sumber dari call of paper ini apa saja sebenarnya? Kenapa kok lebih banyak orang itu tertarik pada jurnal daripada book chapter? Nah, ini akan kita akan ulas sedikit. Call papernya seperti apa kok tidak banyak diketahui, kok lebih populer untuk menerbitkan di jurnal misalnya. Kenapa dengan book chapter ini? Seperti apa call papernya? Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan submission prosedur. Tentunya ini akan terkait dengan sistem submission system. Ya, setiap publisher punya submission system yang sangat berbeda, sangat unik, tergantung penerbit masing-masing. Ini kita akan coba memberi 1 atau 2 penerbit nanti bagaimana cara masuk ke sistemnya. Kenapa kok book chapter? Nah, ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan, sehingga akhirnya kita memilih sebuah publisher untuk menerbitkan chapter kita dalam bukunya. Yang jelas book chapter itu kalau menurut saya sendiri itu lebih mudah daripada jurnal artikel. Membuat chapter itu jauh lebih mudah daripada membuat jurnal artikel. Ini saya alami sendiri, Bapak Ibu sekalian, baik sebagai penulis maupun sebagai editor ya, di sebuah publisher yang menerbitkan book chapter. Kualitas atau apa namanya istilahnya, konten atau isi dari chapter yang kita buat itu kalau saya analisa itu lebih mudah dibanding saat kita membuat artikel sebuah jurnal. Ini bisa dilihat dari jumlah halaman misalnya. Di sebuah book chapter yang pernah saya isi, saya editoriali, jumlah halaman itu bisa hanya sekitar 10, 11, 12, 13 saja. Sementara beberapa artikel di jurnal, terutama yang terindeks Scopus yang bereputasi itu bahkan tidak cukup kalau hanya belasan halaman. Sehingga bisa saya simpulkan dari jumlah halamannya itu saja sebenarnya bisa dilihat, bisa disimpulkan bahwa membuat chapter dari sebuah buku itu lebih mudah dibanding kita membuat artikel jurnal. Ini keuntungan, salah satu keuntungannya. Artinya kita punya banyak peluang untuk bisa membuat chapter ya untuk siapa saja. Tidak harus jago sekali menulis sebuah artikel jurnal ya. Bahkan mahasiswa kita yang S2, mahasiswa bimbingan kita S2 misalnya, bahkan mahasiswa S1 kita itu punya peluang besar juga untuk menerbitkan karya-karyanya, skripsinya atau tesisnya di book chapter ini. Saya sudah mulai di sini Bapak Ibu sekalian, mahasiswa saya yang dari tugas-tugas mata kuliah atau skripsi atau tesisnya itu sudah kita targetkan outcome-nya adalah sebuah book chapter internasional. Kemudian keuntungan yang lain adalah tentunya kita bisa menaikkan jumlah publikasi. Begini Bapak Ibu sekalian, untuk book chapter ini jumlahnya tidak dibatasi oleh volume dan isu seperti di sebuah jurnal Bapak Ibu sekalian. Artinya beberapa jurnal itu yang biasa punya batasan jumlah publikasi, jumlah artikel yang dipublikasi setiap periodenya.
Misalnya volume sekian, isu sekian, itu hanya berjumlah 5, 6, ya kan? Beberapa jurnal yang bereputasi itu bahkan sampai impresnya, masa impresnya atau masa tunggunya sebelum publikasi itu bisa tahunan. Hanya untuk mendapatkan volume berapa, isu berapa. Lamanya, kemudian termasuk jumlah yang dipublikasi setiap volume dan isunya tadi sangat terbatas. Sehingga menyebabkan impress atau masa tunggunya sebelum publikasi itu sangat lama. Nah, untuk book chapter, biasanya jumlah chapternya itu cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Yang membedakan dengan jurnal artikel adalah sebuah jurnal ya, antara book chapter dan jurnal. Kalau chapter sebuah buku itu bukan periodical publication, intinya itu. Jadi bukan terbitan secara periodik seperti jurnal. Jurnal itu setiap tahun misalnya menerbitkan volume 6 volume misalnya atau 4 volume. Nah, buku terutama book chapter itu tidak ada volumenya Bapak Ibu sekalian. Tidak ada volume, tidak ada isu. Isu berapa, ya, volume berapa, tidak ada. Jadi tergantung dari scoop yang diinginkan oleh publisher. Publisher akan memilih scoop-scoop tertentu yang sangat trending saat ini misalnya terkait dengan digital ekonomi misalnya, circular ekonomi, dan seterusnya. Kemudian mereka akan memilih editor, siapa yang pas, siapa yang pantas, dan seterusnya. Kemudian mereka tidak membatasi jumlah halamannya. Artinya itu bisa 400 halaman, 500 halaman yang berisi lebih dari 20 chapter. Artinya kita punya banyak peluang sebenarnya ya, untuk bisa memasukkan chapter-chapter kita dalam sebuah buku, tidak hanya satu artikel saja, tapi bisa lebih dari satu, sehingga jumlah publikasinya bisa lebih cepat meningkatnya. Kemudian kenapa kok book chapter? Karena book chapter juga terindeks Bapak Ibu sekalian. Ini yang jadi target utama kita sebenarnya. Indexation-nya untuk book chapter itu bisa terindeks Scopus, bisa Google Scholar misalnya, atau indeks apapun yang mereka anut, yang mereka indeks Bapak Ibu sekalian. Tapi Scopus adalah target utama kita. Tidak semua book chapter publisher yang menerbitkan book chapter itu terindeks Scopus Bapak Ibu sekalian. Ini perlu hati-hati karena ada puluhan publisher ya yang juga menawarkan publikasi artikel di book chapter mereka, tapi saya melihat bahwa mereka hanya terindeks di Google Scholar misalnya. Ada banyak sekali. Tapi beberapa publisher besar yang sudah terkenal misalnya Taylor and Francis, Springer, kemudian ada IG Global, kemudian Sage dan seterusnya itu, Emerald misalnya, itu hampir semua sudah terindeks Scopus. Semua chapter yang masuk dalam book chapter mereka di publisher besar tadi itu biasanya terindeks Scopus meskipun biasanya agak lama indeksasinya masuk ke Scopusnya itu. Nah, ini keuntungannya Bapak Ibu sekalian, disadvantages dari sebuah book chapter yang saya analisa. Jadi book chapter itu bukan periodic publication, bukan berkala Bapak Ibu sekalian. Berbeda sekali dengan sebuah jurnal yang terbit secara berkala, secara kontinu. Jadi sebuah jurnal, nama jurnalnya misalnya Supply Chain Management. Artinya itu akan terbit secara berkala, setiap tahun 4 kali misalnya. Ya, jurnalnya tetap sama, nama jurnalnya tetap sama. Akan tetapi book chapter itu akan berubah, berbeda topiknya, skopnya. Tergantung dari isu yang ditawarkan Bapak Ibu sekalian. Jadi itu bukan terbitan berkala. Akan tetapi meskipun tidak berkala, book chapter ini bisa terindeks Scopus. Ini yang perlu kita garis bawahi, yang mungkin sebelumnya paradigma yang berkembang adalah ya publikasi yang terindeks Scopus itu ya publikasi yang berkala, jurnal berarti. Tidak hanya itu ternyata Bapak Ibu sekalian. Book chapter yang tidak berkala artinya itu bisa berubah setiap isu, setiap temanya. Ya, setahun bisa ada banyak sekali book chapter yang bisa terbit. Itu meskipun bukan berkala, tapi masih terindeks, masih mungkin terindeks Scopus. Nah, ini perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa mungkin ya banyak orang yang menomorduakan book chapter dibanding penerbitan berkala periodic publication seperti jurnal. Kemudian ada beberapa penerbit yang menerbitkan bukunya dalam bentuk book chapter
itu memerlukan proses yang agak lama, Bapak Ibu sekalian. Ini saya memang alami betul waktu saya menjadi editor di salah satu publisher. Jadi itu hampir setahun, Bapak Ibu sekalian, prosesnya. Mulai dari proses kita menandatangani kontrak dengan publisher, antara publisher dengan editor, kemudian disetujui oleh publisher, kemudian publisher membuat flyernya, membuat advertisement-nya, kemudian ada prosesnya masa pengumpulan chapter-chapter ya. Jadi kita sendiri Bapak Ibu sekalian yang memang harus mencari penulis. Karena ini bukan penerbitan berkala, artinya advertisement tadi itu menjadi sangat penting untuk kesuksesan sebuah buku yang kita editoriali. Ini yang menyebabkan lama Bapak Ibu sekalian. Jadi ibaratnya karena bukan periodik, ini selalu baru. Book chapter ini selalu baru karena temanya baru kan. Begitu book chapter ini selesai, maka selesai sudah. Maka selesai kemudian akan dibuat topik baru, book chapter dengan tema baru lagi. Jadi terus seperti itu. Jadi karena baru, maka prosesnya harus lama. Kenapa lama? Karena kita memerlukan pengumuman, sosialisasi, menarik penulis misalnya agar menulis di buku kita. Nah, ini yang bikin lama Bapak Ibu sekalian. Belum proses reviewnya nanti. Reviewnya bisa 2-3 kali. Biasanya begitu. Sehingga lebih lama prosesnya. Saya hitung kemarin waktu saya mengeditorialis sebuah book chapter di salah satu publisher, saya mulai tahun 2022 awal itu, buku itu baru bisa terbit di tahun 2023 awal, hampir setahun Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa, ya, itulah kenapa mungkin ya, menurut saya banyak orang yang mencoba beralih ke penerbitan berkala di jurnal daripada book chapter sebenarnya. Karena ada proses yang sangat lama tadi itu. Saran saya ini jangan dilupakan begitu saja. Book chapter ini tetap diproses Bapak Ibu sekalian, meskipun target utamanya ada di jurnal artikel terbitan berkala, tapi yang book chapter ini meskipun punya proses waktu yang lama tetap harus menjadi salah satu alternatif untuk publikasi kita. Artikel-artikel kita yang mungkin tidak sebagus levelnya ya untuk jurnal artikel itu bisa coba dimasukkan di book chapter ini. Saya biasa begitu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa klasifikasi tulisan atau artikel biasanya yang saya punya. Ini untuk publikasi di jurnal artikel misalnya, ini untuk publikasi di book chapter misalnya, ini untuk proceeding misalnya. Ya, untuk seminar internasional dan seterusnya. Biasanya saya punya klasifikasi begitu. Biar ada variasinya Bapak Ibu sekalian ya. Setahun itu misalnya di jurnal artikel ada 4 yang harus terbit targetnya, misalnya ada book chapter 2, misalnya ada seminar internasional 1 di proceeding misalnya. Nah, begitu target-target begitu harus kita punya Bapak Ibu sekalian agar merata artikel-artikel atau publikasi yang kita punya. Sementara untuk kepangkatan saya lihat ya, beberapa teman kemarin mengajukan book chapter itu biasanya yang diakui untuk kepangkatan itu hanya 1 sebenarnya setiap semester. Jadi setahun 2. Jadi kalau target di book chapter misalnya setahun 2 itu masuk akal, masih logis itu. Kemudian yang ketiga yang tidak menguntungkan kalau menurut saya adalah skop atau temanya selalu berubah Bapak Ibu sekalian. Nanti kita coba mendiskusikan terkait dengan strategi seperti apa harusnya kita menyiapkan artikel itu. Apakah artikel harus siap dulu, kemudian baru kita mencari outlet atau book chapter apa dan publisher apa yang akan kita coba masuki misalnya, ataukah kita akan mencari temanya dulu dari websitenya misalnya, dari book publisher itu, book chapter yang ditawarkan itu apa temanya, baru kemudian kita menyusun strategi, saya harus menulis tema ini sesuai dengan buku ini misalnya. Misalnya apakah begitu? Yang paling cepat nanti kita diskusikan lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di proses publikasi book chapter itu hampir sama dengan proses yang terjadi di jurnal, Bapak Ibu sekalian. Meskipun di book chapter itu bukan terbitan berkala, yang berbeda dengan jurnal, tetap ada 4 elemen ini, 4 entitas yang bekerja bersama-sama dengan masing-masing kewajibannya. Jadi ada publisher, jadi ada jurnal atau book chapter editor, ya. Ada author, ada reviewer. Nah, publisher ini nanti biasanya yang berhubungan langsung dengan editor jurnal maupun editor
book chapter Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian mencoba menawarkan diri menjadi editor di sebuah book chapter, maka Bapak Ibu sekalian akan langsung berhubungan dengan publishernya. Jadi publisher dan Bapak Ibu sekalian saat menjadi editor itu langsung berhubungan, menandatangani kontrak, dan beberapa publisher itu akan menggaji kita Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa, jangan salah bahwa publisher itu tidak menyuruh kita untuk menjadi editor saja di sebuah book chapter mereka, tapi mereka akan memberi apa istilahnya ya, HR mungkin ya. Kalau di IG Global itu, yang saya pernah alami menjadi editor di sana itu mereka akan memberikan fee itu sebesar $600 Bapak Ibu sekalian, $600 US. Begitu selesai book chapter itu, sudah terkumpul semua, sudah publish, resmi publish, mereka akan mengirimkan, akan meminta nomor rekening kita, bukan nomor rekening, tapi alamat kita, mereka akan kirim cek yang bisa kita uangkan sewaktu-waktu itu. $600, saya masih ingat itu. Artinya apa yang kita lakukan, itu tetap ada penghargaan ya. Meskipun ya kalau buat saya, tidak besar itu ya dibanding dengan pekerjaan yang setahun tadi itu. Yang setahun tadi itu sangat berat Bapak Ibu sekalian. Saya merasakan betul itu betapa beratnya karena kita harus selalu standby ya, begitu ada proposal chapter yang masuk, kita harus segera memutuskan untuk mengevaluasi untuk apakah ini di-reject, apakah ini mau diteruskan ke reviewer dan seterusnya. Dan seterusnya. Terus dimonitor itu sistemnya. Jadi pekerjaan setahun, tapi bukan itu yang kita cari, bukan fee-nya, tapi kebanggaan untuk menjadi editor itu termasuk membantu teman-teman kita sebenarnya kolega. Kalau kita jadi editor, sudah saya bilang tadi, punya kewenangan yang lebih, ya kan? Untuk meskipun kita harus profesional, tapi beberapa hal, beberapa aspek itu bisa kita kita berikan untuk kolega kita, misalnya memilih reviewer yang tidak sulit, misalnya kan itu kewenangan editor Bapak Ibu sekalian. Artikel kolega kita yang tidak sulit orangnya misalnya begitu. Itu salah satu kewenangan yang mungkin tidak dimiliki elemen yang lain di sebuah proses publikasi dari book chapter atau jurnal. Nah itu Bapak Ibu sekalian, memang saya menyarankan Bapak Ibu sekalian untuk segera meningkatkan secara signifikan jumlah publikasi melalui book chapter. Cobalah, ini akan sangat signifikan ya, bisa menaikkan jumlah publikasi institusi kita. Jadi karena kita bisa mengiklankan ke teman-teman kita, kemudian kita bisa mengatur teman-teman kita, artikel-artikel teman kita untuk disebarkan ke reviewer-reviewer yang tidak sulit agar lebih mudah diterimanya nanti dan seterusnya. Itu akan bisa meningkatkan jumlah chapter dari kolega atau institusi kita yang bisa diterbitkan di book chapter yang kita editoriali. Nah, begitu salah satu keuntungan menjadi editor dalam sebuah book chapter. Kemudian ada hubungan antara author dan editor ya. Jadi editor akan menghubungi author juga bisa berkomunikasi dengan editor terkait dengan proses publikasi dari artikel mereka di book chapter. Kemudian reviewer ini di book chapter ya, di book chapter, pemilihan reviewer sepenuhnya adalah milik wewenangnya ya, sepenuhnya wewenang memilih reviewer itu ada di tangan editor. Editor yang saya lakukan biasanya ya, kan sulit mencari itu kan sulit mencari reviewer yang pas itu ya. Jadi kadang kita itu menggunakan author juga yang menulis di book chapter kita untuk menjadi reviewer Bapak Ibu sekalian. Itu akan lebih mudah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian submit sebuah artikel ke book chapter, maka Bapak Ibu sekalian biasanya akan ditawari untuk menjadi reviewer sekaligus. Bukan artikel Bapak Ibu. Nah, ini salah satu cara untuk mempercepat proses review tadi Bapak Ibu sekalian. Kalau menggunakan benar-benar blind review, artinya orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak ada di list kita misalnya sebagai reviewer, itu pasti akan semakin lama prosesnya Bapak Ibu sekalian. Itu bisa setahun lebih, itu bisa baru selesai. Sementara kita kan biasanya ditarget Bapak Ibu sekalian sama publisher. Artikel ini, book chapter ini harus selesai dalam 8 bulan misalnya. Tanggal sekian, bulan sekian itu harus selesai. Semua proses review. Sudah harus segera diterbitkan. Biasanya mereka begitu, memberi deadline. Nah, untuk mengejar tadi, maka kita bisa melakukan beberapa strategi untuk menjadi editor, kemudian untuk memilih reviewer, dan seterusnya.
Kemudian bahkan memilih book chapter Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan scope-nya tentunya. Yang relevan dengan apa yang sedang kita tulis, apa yang sudah kita punya sekarang, yang sedang kita punya sekarang. Kita harus mencari scope yang relevan tentunya. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian mungkin ya belum pernah melihat betapa banyaknya sebenarnya book chapter yang tersedia dan bisa kita coba untuk mempublikasikan artikel kita. Kita coba nanti lihat seperti apa namanya ketersediaan tema dan scope-nya misalnya. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah publisher. Saya menyarankan Bapak Ibu sekalian untuk memilih publisher yang besar. Publisher yang well known, yang sudah teruji beberapa book chapter-nya terindeks di Scopus. Bapak Ibu sekalian harus cek itu. Di Scopus seperti apa. Saya akan coba perlihatkan misalnya. Saya akan coba buka Scopus misalnya untuk memperlihatkan bahwa book chapter itu benar-benar terindeks Scopus saat terbit. Mohon waktu sebentar, saya coba buka Scopus. Misalnya ini, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa dilihat. Salah satu book chapter misalnya. Masuk di sini, ada keterangan, ya kan? Biasanya artikel yang ada di Scopus itu book chapter. Ini berarti salah satu artikel itu publisher yang punya project book chapter. Nah, coba dilihat Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat, kita identifikasi publishernya apa ini. Misalnya. Nah, di sini publishernya muncul, IG Global misalnya. Artinya, IG Global ini punya komitmen bahwa book chapter mereka itu akan diterbitkan di terindeks Scopus Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang harus dicek Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, pasti Bapak Ibu sekalian juga sering sekali dikirimi email itu untuk tawaran-tawaran tertentu untuk menerbitkan di book chapter misalnya jurnal. Bapak Ibu sekalian harus cek publishernya dulu. Apakah slide saya. Kemudian Bapak Ibu sekalian tentunya punya ekspektasi kira-kira dipublikasikan kapan itu. Saya bilang tadi bahwa itu sekitar 8 bulanan Bapak Ibu sekalian. Itu molornya bisa setahun. Ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian ingin artikelnya agar segera terbit tentunya kan. Kemudian pertimbangan yang keempat tentunya adalah indeksasi. Scopus misalnya, Scopus adalah target utama kita. Kalau Google Scholar sudah tidak kita perdebatkan, diskusikan lagi. Kemudian cost Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi beberapa pertanyaan ya. Beberapa pertanyaan, sering sekali ada pertanyaan apakah menerbitkan book chapter ya di sebuah publisher itu harus bayar gitu. Sama dengan jurnal Bapak Ibu sekalian, sama persis. Bapak Ibu sekalian akan ditawari nanti, apakah mau menerbitkan open access atau tidak. Kalau open access tentunya harus berbayar. Artinya open access itu semua orang bisa mendownload, bisa mengakses artikel-artikel yang Bapak Ibu sekalian terbitkan di book chapter itu secara gratis. Orang bisa download secara gratis, berarti Bapak Ibu sekalian yang harus menalangi dulu. Tapi kalau tidak berkenan untuk open access, maka tidak ada fee, tidak ada cost apapun yang harus kita tanggung Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang harus kita bayar. Misalnya saya akan tunjukkan seperti apa book chapter yang berbayar itu. Saya minta izin lagi untuk masuk ke salah satu publisher. Ini salah satu, ini bukan cost, bukan fee. Ini salah satu tadi yang saya sebutkan, item tadi itu scoop-nya. Dengan kekurangan tema atau scoop yang sesuai dengan artikel Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali di sini. Salah satu saya ambil ya, yang IG Global yang sudah tadi terbukti sudah terindeks Scopus tadi itu.
misalnya Bapak Ibu sekalian ada di bidang Science and Engineering, tinggal klik saja di situ akan muncul Bapak Ibu sekalian beberapa pilihan yang bisa dicoba untuk dimasuki. Misalnya Bapak Ibu sekalian, proposalnya ya, oh bukan terbit, tapi proposal deadline-nya April 2024. Kalau Bapak Ibu sekalian punya artikel misalnya yang relevan dengan ini misalnya, kenapa tidak dicoba? Editornya itu berasal dari berbagai negara, ya bergabung dari Australia, dari UK misalnya, dari Netherlands misalnya jadi satu. Artinya ini memang benar-benar dipilih orang-orang ini memang dari multi nations, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagus ini. Kenapa kok bagus? Karena mereka pasti akan mencari artikel, mencari paper dari negaranya masing-masing juga, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang akan terbit nanti bisa dipastikan pasti ada dari Australia, pasti ada dari UK, pasti ada dari Netherlands. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau bergabung dengan itu misalnya, itu akan semakin membuat apa namanya gengsinya akan naik gitu. Jadi bukan isinya orang Indonesia saja begitu ya, orang Asia Tenggara saja misalnya, tapi sudah lengkap ini. Kalau menurut saya ini akan menjadi publikasi book chapter yang bagus ini. Karena negara-negara maju akan bergabung ini, penulis-penulis dari negara maju itu. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berasal dari scope atau tema yang lain dari prodi lain, Bapak Ibu sekalian tinggal mengganti saja business and management misalnya, akan muncul beberapa pilihan book chapter yang bisa coba dimasukkan proposalnya itu. Nah, banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir kekurangan tema, jangan khawatir dengan kekurangan scope atau disiplin book chapternya itu. Jangan khawatir. Saya tadi membuka website terkait dengan yang berbiaya untuk mendownload atau yang gratis. Saya tidak bisa masuk. Bentar. Nah, ini. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, ini bukan. Ya. Ya, yang jelas Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian ingin memastikan bahwa yang diterbitkan nanti akan free misalnya, berarti Bapak Ibu sekalian harus siap bahwa artikelnya itu tidak bisa download secara gratis oleh orang lain yang ingin membacanya. Intinya begitu. Jadi sama dengan artikel di jurnal itu, waktu Bapak Ibu sekalian klik, ya klik linknya itu untuk mendownload, pasti Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk membayar. Karena harus apa namanya, harus membayar agar bisa mendownload tadi. Tapi kalau sudah tidak bersedia membayar, Bapak Ibu sekalian sebagai autor, maka ya tidak bisa di-download. Sama dengan artikel di jurnal itu. Ya, saya akan kembali ke slide saja. Oke. Kemudian kita akan masuk ke contoh ini salah satu ya, yang 3D Scopus tadi itu. Ini bisa dilewati sebenarnya, sudah saya jelaskan tadi. Salah satu contoh book chapter biasanya punya tema book chapter itu Bapak Ibu sekalian. Misalnya temanya adalah transition toward green and climate neutral economies in Asia. Jadi artikel-artikel yang relevan terkait dengan tema buku ini yang bisa jangan sampai tidak relevan, tidak terkait dengan judulnya. Karena ini yang akan muncul menjadi judul bukunya Bapak Ibu sekalian. Bukunya nanti judulnya semacam ini. Kalau saya perlihatkan misalnya salah satu contoh judul bukunya. Nah, misalnya ini Bapak Ibu sekalian. Handbook of Research on Promoting Logistics and Supply Chain Resilience through Digital Transformation. Ini judul bukunya. Yang seperti ini, yang sebelah kiri ini Bapak Ibu sekalian. Judul bukunya nanti itu. Jadi terlepas dari scope yang ada di judul bukunya itu. Itu ya tugasnya editor nanti yang akan memilih dan memilah nanti. Ini tidak sesuai, ini sesuai. Bisa lanjutkan ke review proses misalnya. Kalau tidak sesuai langsung di-reject. Biasanya begitu. Ya, coba dilihat Bapak Ibu sekalian. Salah satu, ini yang kebetulan saya editoriali, saya sebagai chief editornya, dibantu beberapa teman dari Thailand, dari Brunei, ya sebagai editor yang membantu saya. Rencananya, ya copyright-nya kalau kita lihat 2023, saya kerjakan mulai 2022 Bapak Ibu sekalian. Isinya 391 halaman, bayangkan.
Buku itu 391 halaman. Kalau setiap chapternya itu berisi antara 12 sampai 15 halaman, berarti ada sekitar 20, 21 atau 22 chapter. Berarti ada sekitar 20, 20-an lebih kumpulan autor. Ya kan? Jadi ada banyak sekali yang bisa kita coba submitkan sebenarnya kalau kita menjadi editor. Ya. Ya, jadi hampir setahun Bapak Ibu sekalian prosesnya. Setiap buku akan sama persis dengan yang ada di penerbitan Indonesia, setiap buku akan memiliki ISBN Bapak Ibu sekalian. Ya. Setiap chapter akan memiliki DOI. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian lihat misalnya ya, kalau kita klik salah satu ini misalnya kita klik di web page-nya misalnya untuk melihat setiap chapternya, maka setiap chapter biasanya memiliki DOI nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, ini DOI-nya. Ya, DOI buku ini, tapi setiap chapternya biasanya akan memiliki DOI yang berbeda. Artinya ini memang benar-benar disetting, disusun secara profesional oleh publisher bahwa buku itu memang benar-benar punya ISBN secara resmi. Mereka punya DOI, bahkan setiap chapternya akan punya DOI nanti. Ya, seperti ini kalau kita lihat. Ya. Dari 391 halaman itu akan ada banyak chapter di bawahnya. Ini yang saya bilang tadi, kalau ada tulisan begini, misalnya untuk mendownload $37,50, artinya Bapak Ibu sekalian sebagai autor tidak perlu membayar untuk menerbitkan di book chapter ini, tidak perlu bayar. Ini bukan open access berarti. Ya, nah, seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita klik misalnya salah satu, nah masing-masing akan memiliki book chapter, memiliki DOI, Digital Object Identifier yang berbeda. Karena chapter tadi nomor 3, mereka akan menambahkan apa istilahnya identifikasi chapter nomor 3. Biasanya begitu. Bedanya ada di sini saja. Tapi sudah cukup bagus Bapak Ibu sekalian. Setiap chapter sudah memiliki DOI, kemudian bukunya sudah memiliki ISBN, maka itu sudah memenuhi standar atau kaidah-kaidah yang diperlukan untuk kepangkatan tentunya nanti. Kalau kita lihat ada berapa chapter di dalamnya, ada 20 Bapak Ibu sekalian. 20 chapter di dalamnya. Ya, ada yang dari Indonesia, Asia Tenggara atau beberapa dari China misalnya. Saya akan kembali ke slide saya. Nah, ini salah satu contoh yang lain ya, dari artikel saya yang di book chapter itu. Kalau kita lihat hampir mirip kan, IG Global itu kan punya apa istilahnya, punya keunikan yang sama biasanya buku-bukunya selalu ada tulisan Handbook of Research on apa misalnya, Handbook of Research ya. Sudah punya DOI juga dan terbit di Scopus. Ini tahun 2020 Bapak Ibu sekalian. Tahun 2020, seingat saya ini baru terbit sekitar di Scopus ya maksudnya. Terbit 2020 kemudian terindeks di Scopus itu hampir setahun lebih itu. 2021-an akhir sepertinya, hampir 2 tahun baru bisa masuk di Scopus. Bapak Ibu sekalian, untuk masukkan dokumen ke Scopus itu baik jurnal maupun book chapter itu memerlukan waktu. Antriannya panjang. Terindeks Scopus padahal di jurnalnya itu bilang bahwa ini terindeks Scopus. Saya tanyakan, oh ya ada kesalahan di kami dan mereka memerlukan waktu 2 bulan minimal katanya. Minimal 2 bulan untuk memasukkan artikel itu terindeks di Scopus publisher. Meskipun saya melihat juga ada publisher yang lain yang top itu yang indeksasi di Scopus itu. Saya kembali lagi ke slide. Oke, yang perlu kita siapkan tentunya adalah proposal book chapter. Ini tidak wajib Bapak Ibu sekalian. Ini tidak wajib. Saya bilang kenapa tidak wajib? Karena begini Bapak Ibu sekalian. Kalau saya pribadi ya, lebih baik saya menyiapkan papernya dulu, kemudian saya cari book chapternya apa yang sesuai dengan tema dari apa yang saya punya.
ketimbang atau daripada saya mencari tema di book chapter itu apa, kemudian saya siapkan papernya atau artikelnya. Iya kan? Kalau seperti itu berarti saya harus menyiapkan proposal dulu, mulai dari awal. Kalau menurut saya lebih baik papernya itu disiapkan. Sudah jadi dulu papernya itu. Kemudian karena ada prosesnya, prosesnya kan harus proposal dulu kan Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu sekalian cut atau potong paper yang sudah jadi itu menjadi sebuah proposal yang diinginkan. Kemudian disubmit proposalnya. Sudah, kita tunggu masa di mana Bapak Ibu sekalian akan diundang oleh editor itu. Setelah lolos proposalnya akan diundang oleh editor untuk mengirimkan full chapter. Ada proposal chapter, ada full chapter. Tinggal menunggu aja Bapak Ibu sekalian untuk diundang untuk sebaiknya Bapak Ibu sekalian punya bank paper, ya, bank artikel. Jadi gudang yang berisi banyak sekali paper, banyak sekali artikel yang dimiliki Bapak Ibu sekalian, simpan dulu Bapak Ibu sekalian, simpan dulu. Ya, meskipun ya jangan lama-lama juga untuk menyimpan paper atau artikel itu karena takutnya kadaluarsa. Karena sekarang itu isu kan berkembang sangat cepat untuk di isu-isu atau scope tema dari sebuah book chapter itu. Sekarang tema yang sedang tren itu kan digital paper yang terkait dengan keperluan untuk masa yang akan datang. Paper-paper yang terkait dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu sekalian harus punya account di publisher. Nah, ini mungkin ya yang mungkin juga perlu dijelaskan nanti. Bagaimana kita membuat account di publisher. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau publish di Springer misalnya, ya tentunya harus punya account di Springer itu untuk book chapter itu. Biasanya begitu biasanya. Ya, kalau di IG Global itu mereka memerlukan account yang harus didaftarkan dulu. Nah, di situ kita bekerja sebagai author. Ada beberapa rule, aturan di situ sebagai author, sebagai reviewer, sebagai atau publikasi berkala. Kemudian guideline penulisan setiap publisher sangat berbeda Bapak Ibu sekalian, sangat berbeda. Masing-masing publisher punya guideline yang berbeda ya, meskipun juga tidak terlalu berat sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jangan terlalu panik, jangan terlalu apa istilahnya memberati terkait dengan guideline penulisan ya, sebuah proposal book chapter. Enggak terlalu rumit sebenarnya. Yang penting adalah papernya ada. Ini mungkin yang jarang diketahui oleh banyak orang dan menyebabkan book chapter itu menjadi tidak populer. Karena sulitnya sumber informasi Bapak Ibu sekalian. Sumber informasi terkait dengan apa book chapter sekarang yang bisa saya coba untuk proposal misalnya. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian atau kita semua itu harus ngecek di mana di websitenya, itu kan jarang sekali dilakukan. Kita tidak terbiasa untuk mengecek di mana di websitenya tadi itu. Website yang saya tunjukkan tadi di IG Global terkait dengan book chapter apa saja yang sedang atau dalam proses pengerjaan atau penerbitan yang bisa kita coba untuk dimasuk. Saya yakin kalau tidak terbiasa melihat publisher book chapter tertentu, maka Bapak Ibu sekalian jarang sekali melihat websitenya. Kemudian apa sumber informasi yang lain? Ini yang paling sering. Yang paling sering saya dapatkan adalah yang ini, Bapak Ibu sekalian, flyer circulation ini. Jadi yang diedarkan oleh kolega-kolega kita, ya diedarkan oleh editor misalnya. Misalnya saya sebagai editor, saya akan mengedarkan ke teman-teman yang saya kenal, misalnya di USU misalnya, atau di tempat lain, flyer yang saya kirim-kirim. Jadi ini yang akhirnya saya punya jalan yang cukup lempeng, yang enak begitu.
dari editor. Salah satu editor yang saya juga tidak kenal siapa sebenarnya, awalnya itu meng-email saya untuk menawari menulis di book chapternya yang dia editori, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya coba lihat-lihat backgroundnya, kemudian saya telisik juga seperti apa book chapternya, publishernya, dan seterusnya. Akhirnya saya coba. Dan sukses waktu itu. Nah, setelah itu kemudian akhirnya karena dia juga dosen di salah satu universitas di luar negeri, akhirnya dia juga sering ditawari menjadi editor. Sering sekali dia menjadi editor dan sering menawarkan ke saya akhirnya. Nah, saat itulah saya muncul keinginan untuk menjadi, bagaimana kalau kita coba menjadi editor, kenapa tidak? Akhirnya itu bisa menjadi editor dan diberi kewenangan untuk menjadi editor. 3 source ini Bapak Ibu sekalian yang bisa menjadi sumber informasi kapan sebaiknya atau apa namanya book chapter apa yang sedang diproses sekarang. Nah, contoh penerbit book chapter ini sudah saya sebut tadi. Ada banyak sekali publisher Bapak Ibu sekalian yang tidak saya tulis di sini, tapi inilah publisher-publisher. Kalau hitungannya, kalau pertimbangannya adalah indeksasi Bapak Ibu sekalian. Sudah terbukti bahwa beberapa publisher besar yang ada di sini, yang saya tulis ini terindeks Scopus. Bahkan yang Routledge ini Bapak Ibu sekalian, saya pernah menerbitkan book chapter di sini. Maka sudah tidak diragukan lagi kevalitannya, ke ke istilahnya sudah terbukti, sudah tidak diragukan lagi kalau Taylor & Francis bahwa itu adalah publisher yang sangat bagus, well known, ya, sudah established, dan Routledge ini adalah salah satu anak publishernya yang bergerak di book chapter. Saya pernah mendapatkan kiriman buku hard copy, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa dilihat, bisa juga dicek di Google itu. Hard copy Bapak Ibu sekalian, yang mereka kirimkan secara gratis 2 eksemplar ke saya, karena sudah menerbitkan di buku mereka. Salah satu autor di dalamnya, maka mereka mengirimkan hard copy-nya, 2 eksemplar dari luar negeri, dari Taylor & Francis itu berasal dari UK berarti, ya, langsung dari UK. Ya, saya pernah juga menerbitkan di Routledge atau di Taylor & Francis. Kemudian saya coba mencari tahu, sekarang sedang mencari tahu terkait dengan publisher baru, bukan baru sebenarnya, tapi saya coba untuk memperlebar, memperbanyak pengetahuan terkait dengan publisher, yaitu Nova, ya, Nova Publisher, untuk mencoba menerbitkan paper yang bisa dilanjutkan menjadi editor dan seterusnya. Kemudian terkait dengan informasi flyer Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kan belum kita bahas tadi terkait dengan seperti apa informasi website dan flyer, ya. Kalau flyer website tadi sudah saya sampaikan, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga penting kalau kita lihat lagi. Ya, sebentar. Ya, ya, beberapa file terkait dengan flyer sudah saya siapkan sebenarnya, tapi saya tidak bisa menyambungkan ke flyer itu. Bentuknya PDF biasanya Bapak Ibu sekalian. Ya, misalnya yang sudah pernah saya editoriali, misalnya terkait dengan logistik dan supply chain, itu ada flyernya sebenarnya.
Coba saya klik. Terkait dengan section ini. Kemudian berikutnya bisa kita bahas terkait dengan yang personal approach dari editor, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu kolega saya. Terus yang pernah menawari untuk memasukkan di Elsevier. Saya juga pernah menerbitkan di sini. Ini contoh Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa klik ini misalnya, ya, maka ini akan masuk pada flyer atau announcement atau advertisement, ya, pengumuman terkait dengan pembukaan book chapter for the pandemic and preparedness for the future dan seterusnya. Ya, kalau ini dikirim April 2023, kemudian mereka memberikan deadline bahwa chapter itu harus ready, proposal itu harus ready pada late of April. Jadi April di akhir April. Ya, terkait dengan proposal yang skupnya terkait dengan digital health solution dan seterusnya ini, Bapak Ibu sekalian. Jarang dibuka orang kalau website publisher itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menerima begini, sekalian. Kalau ada publisher yang tidak terkenal, Bapak Ibu sekalian, bukan Elsevier, bukan IG Global misalnya, bukan Springer, bukan Sage, bukan apa tadi yang sudah saya, Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengabaikan saja. Tapi kalau misalnya itu adalah publisher besar yang ada di list kita tadi itu, maka Bapak Ibu sekalian boleh menseriusi, boleh mencermati untuk melihat lebih dalam lagi. Bapak Ibu sekalian boleh klik dan melihatnya. Tidak pernah kenal sama orang ini. Saya juga pernah tidak kenal sama orang ini, tidak pernah lihat wajahnya juga. Tapi karena yang dia share itu adalah dari publisher terkenal, maka ya akan saya seriusi. Saya klik, saya buka secara detail, kemudian saya siapkan. Kalau saya tertarik, saya akan siapkan proposal. Jadi tema-tema tulisan kita sudah harus mengarah pada digital, digitalisasi teknologi digital pada semua aspek pekerjaan, semua aspek bidang. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya sudah dapatkan. Call for chapter Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu contoh flyer yang saya sebarkan. Ini yang membuat bukan editor Bapak Ibu sekalian. Publisher lah yang menyiapkan ini. Jadi sebagai editor nanti kalau Bapak Ibu sekalian berminat, itu juga cukup mudah dibantu oleh publishernya. Mereka menyiapkan sudah flyer-flyer begini untuk disebarluaskan ke kolega-kolega Bapak Ibu sekalian saat menjadi editor. Ini bisa di masuk ke submission prosedur. Pak moderator nanti tolong saya diingatkan kalau misalnya waktunya sudah mendekati habis misalnya bisa memberi peringatan ke saya. Ya, baik. Saya bilang tanda petik lebih mudah dibanding Elsevier, Bapak Ibu sekalian. Memang berbeda. Tapi target kita adalah Scopus tadi itu, artinya
ada yang mudah meskipun ya toh terindeks Scopus, why not? Kenapa tidak? Kualitas penulisan juga tentunya. Biasanya chapter proposal itu antara 1.000 sampai 2.000 kata. 1.000 sampai 2.000 kata itu kalau ditulis di kertas A4 itu kan hanya beberapa halaman sebenarnya itu ya. Kalau satu spasi itu mungkin hanya 3 halaman saja proposal itu. Jadi 1.000 sampai 2.000 kata saja Bapak Ibu sekalian. Sangat mudah membuat proposal chapter itu. Jadi ada title, ada ada abstrak. Abstrak menggambarkan seperti apa nanti yang akan dilakukan Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan chapter itu. Kemudian ada introduction singkat. Singkat saja, ya 1 halaman cukup introduction. Kemudian ada sedikit metodologi yang penting itu sebenarnya, bukan literatur review. Ya, ada introduction, ada metodologi itu cukup sebenarnya. Untuk menjelaskan bagaimana artikel Bapak Ibu sekalian atau penelitian Bapak Ibu sekalian nanti akan diselesaikan di metodologi itu. Kalau literatur review ada boleh ada, boleh tidak. Tidak jadi kewajiban. Yang penting ada judul, abstrak, kemudian introduction singkat, kemudian ada metodologi singkat juga. Jadi lebih mudah sebenarnya saat kita chapter proposal itu kalau kita sudah punya artikelnya Bapak Ibu sekalian, tinggal dipotong aja. Tinggal dipotong dan disesuaikan menjadi sebuah proposal chapter. Website call for chapter Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya proposal submission deadline langsung dimunculkan di situ ya. Bapak Ibu sekalian proposal submission deadline itu biasanya 30 Maret. Biasanya ada waktu untuk menyiapkan saya editorial kemarin itu, yang book chapter yang saya editoriali dengan teman-teman itu, ada jeda waktu sekitar 3 bulan dari penyiapan proposal chapter menjadi full chapternya. IG global yang ini Bapak Ibu sekalian. Tapi ada tetapinya mungkin. Karena begini, kalau misalnya proposal yang masuk ke editor itu tidak banyak Bapak Ibu sekalian, padahal publisher menargetkan ada 391 halaman misalnya yang berisi 20 chapter misalnya. Mungkin ya yang bisa menjadi satu acuan kita saat menjadi editor nanti itu bahwa kita bekerja sangat fleksibel. Jumlah chapter yang terkumpul belum banyak, ya kita undur terpaksa. Tentunya dengan sepengetahuan publisher. Publisher harus author dengan publisher. Ya, bahwa ini masih belum banyak chapternya, perlu kita undur. Akhirnya mereka akan buatkan flyer baru untuk pengunduran biasanya dan link yang diperbaiki tentunya. Ya, dan biasanya Bapak Ibu sekalian, ya, biasanya itu yang mungkin ini di luar konteks, di luar formal, informasi formal bahwa proposal submission atau full chapter itu biasanya bisa mundur Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian kenal dengan editornya, nah, itu enaknya jadi editor. Kolega-kolega kita yang mensubmit proposal yang sebenarnya sudah tutup misalnya, ya 30 Maret itu sudah tutup proposalnya itu. Kadang ya sebagai editor kita tuh masih bisa membuka Bapak Ibu sekalian. Masih bisa membuka bahkan ya tanpa proposal misalnya, tanpa proposal Bapak Ibu sekalian langsung menargetkan full chapter. Deadline tanggal 28 Juli misalnya. Bisa sebenarnya itu. Masih bisa. Masih bisa. Dirasa kurang beberapa chapter misalnya,
Ya, kita targetkan 20 chapter bukunya itu, terkumpul baru 17 atau 18. Kemudian ada yang masuk karena mereka sudah tidak mungkin lagi submit proposal chapter Bapak Ibu sekalian, sudah lewat itu. Mereka langsung mensubmit full chapter ada di sebelum 28 Juli. Pertimbangkan itu. Apalagi kalau editornya adalah kolega sendiri Bapak Ibu sekalian. Tidak ada masalah itu. Itulah kenapa enak jadi nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu sekalian. Sangat fleksibel ini. Nah, sekarang bagaimana kita propose sebuah chapter Bapak Ibu sekalian? Ini salah satu contoh submission system di IG Global Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian harus punya menjadi autor atau editor misalnya. Ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian harus login, kemudian melanjutkan untuk mengisi beberapa hal yang perlu diisi, misalnya nama, kemudian organisasi, departemen, dan seterusnya. Kalau sudah, maka Bapak Ibu sekalian bisa mensubmit proposal chapter. Nah, yang perlu dimasukkan saat kita mempropose atau mengusulkan chapter, tentunya adalah full chapter title. Title-nya apa Bapak Ibu sekalian? Nah, kita tidak membahas lagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana kita harus menulis title ya. Itu ada pembahasan tersendiri harusnya di academic writing itu ya. Title itu harusnya seperti apa? Nah, kalau kita bahas juga ini pasti akan lama selesainya. Saya sudah menyiapkan slide-nya sebenarnya bagaimana menulis title ya harusnya yang bagus itu. Tapi pasti akan lama nanti acara ini. Jadi title itu harus ditulis lengkap Bapak Ibu sekalian ya. Kaidah penulisan title ini kita bahas tersendiri harusnya ya. Title itu tidak boleh lebih dari 15 kata misalnya. Kenapa? Plus misalnya. Title harus mencakup poinnya saja, tidak perlu menyebutkan tujuannya apa dan seterusnya, misalnya begitu. Oke, kemudian kita masukkan all autornya Bapak Ibu sekalian. Semua author harus masuk seperti biasa. Saat kita masukkan artikel di jurnal misalnya, maka kita juga Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya ambil yang dari IG Global saja Bapak Ibu sekalian ya, yang saja yang berisi maksimal 1000 bukan media yang canggih kalau menurut saya ya. Lebih canggih dari jurnal ya yang menyediakan semacam tempat template yang bagus begitu. Mereka hanya menyediakan sebuah kolom ya, yang diinginkan oleh publisher dan editor itu. Nah, saat kita masuk, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita masuk menjadi sebagai editor, bukan sebagai autor. Ini akun saya sebagai editor berarti. Saya kasih bocorannya, ya. Seperti apa submission system untuk editor ya, yang memanage book chapter itu. Bapak Ibu sekalian, chapter yang masuk itu biasanya akan diupdate di sebuah dashboard yang menjelaskan jumlah yang masuk dan berapa yang diterima atau yang sudah di-reject Bapak Ibu sekalian. Jadi ini contoh misalnya ya. Juli 2022. Kemudian chapter yang masuk ya. Chapter yang masuk sejauh ini ada 44. Yang diterima 37, yang ditolak oleh editor, saya dan teman-teman itu ada 5, yang pending, berarti ada sesuatu yang kurang di situ pending itu. Mungkin saat entry autornya, entry title-nya, dan seterusnya tidak lengkap, di pending, ada pending. Tapi yang jelas 5 sudah ditolak, karena kemungkinan adalah di luar scope, di luar tema yang diinginkan, yang di-reject itu. Ya, hampir sebagian besar yang ditolak itu adalah yang tidak sesuai dengan skopnya Bapak sekalian. Ini baru proposal Bapak sekalian. Baru proposal, artinya
title yang masuk di scope harusnya diterima meskipun pembahasan di proposalnya, maksudnya di abstrak, di introduction dan metodologi itu masih kurang valid, kurang solid ya. Tapi itu kan baru proposal Bapak Ibu sekalian. Yang Bapak Ibu sekalian bisa perbaiki di full chapter nanti. Artinya editor akan lebih banyak melihat pada kesesuaian tema atau scope Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk memutuskan apakah chapter tadi itu diterima proposalnya. Nah, kemudian pada tahap full chapter nanti itu juga akan ada update semacam itu Bapak Ibu sekalian. Full chapter ada berapa? Yang sudah diterima pasti belum ada, yang di reject sudah 1, yang masuk 10. Yang masuk ke kantong kita, kantongnya editor itu ada 10. Ya, yang belum dinilai ya masih 9, yang belum diterima belum ada aktivitas penerimaan, tapi yang sudah ditolak 1. Ini menunjukkan perkembangan yang saat ini ada. Dari 44 proposal itu Bapak Ibu sekalian, bisa saja tidak semua proposal yang Bapak Ibu kirim itu akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk menjadi full chapter. Kan bisa saja. Nah, ini yang biasanya akan membuat molor penerbitan book chapter itu. Ya, kalau yang terkumpul hanya 10 masa diterbitkan oleh publisher, pasti akan diundur itu untuk menarik lebih banyak lagi chapter yang lain. Nah, gini dalemannya untuk editor itu. Kemudian ada kontributor diversity ranking Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan autor itu berasal dari afiliasi yang berbeda. Ya, kalau week berarti 10 chapter, 10 full chapter ini lebih banyak dari area kita saja, area editor. Ya, editornya tadi saya lihat ada saya misalnya dari Indonesia, dari Thailand dan dari Brunei, berarti dari tiga negara itu saja. Itulah kenapa masih dikategorikan sebagai weak. Kalau autornya berasal dari berbagai di luar dari institusi editornya, nah, biasanya makin banyak variasinya, biasanya akan semakin meningkat kontributor diversity rankingnya Bapak Ibu sekalian, strong dan very strong. Ini menarik Bapak Ibu sekalian di sini, karena kita akan bergabung lebih banyak dengan para autor penulis dari luar negeri, dari negara-negara maju dan seterusnya. Ya, ini dalamannya editor sebuah book chapter. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah informasi yang diperlukan, ya diperhatikan untuk dipenuhi proposal book chapter. Yang pertama tentunya beberapa important date ya terkait dengan proposalnya kapan deadline-nya, notifikasi of acceptance dan seterusnya. Meskipun saya tadi bilang meskipun tanggal deadline ini masih fleksibel, masih bisa berubah ya sedikit biasanya tergantung dari respon dari autor-autor yang mengirimkan chapter biasanya Bapak Ibu sekalian. Kemudian panjang proposal. Tadi sudah saya sebutkan, saya jelaskan 1000 sampai 2000 kata. Ya, yang menjelaskan terkait dengan mission, concern of his of her proposed chapter ya yang dipropos oleh autornya. Kemudian terkait dengan require word account ya untuk sebuah chapter yang full chapter ini berarti yang full chapter tidak boleh lebih dari 7.000 ya untuk salah satu publisher Bapak sekalian. IG Global itu tidak menginginkan lebih dari 7.000 kata. Kalau 7.000 kata itu kan berarti berapa halaman? Pendek sekali itu. 10 halaman mungkin itu ya. Ya, 10 atau 12 halaman betul sekali, sekitar itu. Ya, handbook berarti ada diterbitkan adalah handbook, maka itu bisa lebih dari 7.000 Bapak Ibu sekalian. Bisa 10.000 dan seterusnya. Nah, ini tidak panjang lebar kita jelaskan, Bapak Ibu sekalian pasti sudah sangat paham sekali bagaimana menulis sebuah title, ya diusahakan sependek mungkin, semenarik mungkin, bahwa title itu bisa menarik pembaca nanti itu penting. Judul-judul yang menarik, yang bombastis,
yang identik dengan curiosity dari pembaca, maka itu akan lebih diutamakan oleh editor biasanya. Kemudian terkait dengan manuskrip, checklist, ya ini juga penting meskipun tidak terlalu banyak diperhatikan saat menyusun proposal oleh editor. Ya, yang editor lihat itu hanya judul biasanya untuk proposal. Tapi kalau sudah masuk full chapter, maka akan dilihat betul terkait dengan guidelines, terkait dengan cara penulisan secara detail, ya bagaimana gambar itu harus di format, itu minimal berapa kilobyte ini misalnya besarnya filenya, kemudian kejelasan atau klarifikasinya dan seterusnya. Ini sangat penting. Kemudian terkait dengan manuskrip checklist yang lain terkait dengan reference. Kita sedang tidak membahas terkait dengan reference manager. Saya sudah mengasumsikan Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa menggunakan misalnya EndNote, IG Globe, Mendeley misalnya, atau Zotero atau apapun. Monggo silahkan, tidak ada batasan di situ. Yang jelas harus menggunakan reference manager untuk menulis citation dan reference listnya. Biasanya banyak menggunakan American Psychological Association atau APA, Bapak Ibu sekalian. 10, kalau di IG Global itu minimum 10 sources is required, 10 referensi. Ya. Ya, karena singkatnya tadi 7.000 kata, ya, untuk sebuah full chapter, maka referensinya juga pasti juga tidak bisa terlalu banyak Bapak Ibu sekalian, tapi ada jumlah minimum yang diminta, biasanya 10 reference. Ya, ada beberapa aturan terkait dengan self citation, misalnya tidak boleh mengsitasi punyanya sendiri atau referensi yang pernah dia terbitkan sendiri lebih dari 50% dan seterusnya. Equation juga ada aturan secara khusus. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu sekalian, ya. Salah satu template, ya, yang bisa kita ikuti untuk menerbitkan, untuk membuat sebuah proposal chapter untuk diterbitkan dalam sebuah book chapter. IG Global tetap saya pilih ini karena ini yang paling mudah. IG Global itu yang paling mudah. Sudah ada template-nya, Bapak Ibu sekalian tinggal masukkan saja. Kalau sudah punya papernya, tinggal masukkan, copy, kemudian paste, ya, paste ke template-nya, ini jadi sudah itu. Ya. Ini contoh salah satu full chapter, ya, bukan proposal yang chapter 27 ini, berarti sudah full chapter. Effect of Information Technology on Warehousing and Inventory Management for Competitive Advantage. Sebuah kajian theoretical, sebuah framework. Ya. Kalau kita lihat, tidak sesulit itu sebenarnya, sulit yang kita bayangkan sebenarnya. Kemudian ini salah satu contoh yang di Taylor and Francis, saya lihat. Berbeda template-nya, kalau kita lihat, ya, model struktur penulisan di IG Global, chapter 27 ini misalnya ini adalah di IG Global, sebuah book chapter di IG Global. Kemudian yang ini, yang chapter 13 ini salah satu chapter yang ada di publishernya miliknya Taylor and Francis, Bapak Ibu sekalian. Ya, berbeda, sangat berbeda. Ya, masing-masing publisher punya aturan yang berbeda. Oke. Ini salah satu contoh template penulisan, ya, chapter yang publisher Intech Open, Bapak Ibu sekalian. Ada salah satu publisher juga sering memberi flyer juga, informasi juga terkait dengan penerbitan buku atau book chapter. Ya. Nama publishernya adalah Intech Open, Bapak Ibu sekalian. Intech Open, kalau melihat judulnya, saya belum pernah ke sini, tapi saya melihat ini sepertinya akan berbayar, Bapak Ibu sekalian. Intech Open, ya, kemungkinan ini adalah publisher yang hanya mensyaratkan open access saja, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kemungkinan ini akan berbayar. Tapi saya coba tetap saya sandingkan template penulisannya, ya, berbeda dengan IG dan Taylor and Francis. Ya, hanya perbedaannya ada di jenis publikasinya, apakah open access atau tidak. Nah, ini contoh yang ada di Springer, Bapak Ibu sekalian. Springer menjadi salah satu publisher
paling diminati ya oleh teman-teman, terutama untuk book chapter. Ya, book chapter Springer ini cukup terkenal dan banyak diminati, sama dengan jurnalnya, artikel jurnalnya, jurnal-jurnal di Springer juga banyak diminati. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini juga sangat berbeda. Manuskrip preparation-nya sangat berbeda dengan 3 publisher besar yang sebelumnya. Ya, Bapak Ibu sekalian nanti bisa cek ini. Ya, chapternya seperti ini Bapak Ibu sekalian, berbeda, sangat berbeda kita lihat. Ya. Kemudian saat paper kita sudah dinyatakan diterima proposalnya, maka Bapak Ibu sekalian diminta untuk mensubmit full chapter. Nah, full chapter itu akan dikirim oleh editor ke reviewer, Bapak Ibu sekalian. Nah, reviewer nanti akan memberikan catatan atau masukan seperti jurnal artikel yang Bapak Ibu sekalian biasa lakukan untuk merespon reviewer, maka kita perlu menyiapkan respon untuk reviewer yang sudah memberi masukan pada full chapter kita. Sama persis dengan apa yang sudah banyak dilakukan Bapak Ibu sekalian untuk merespon reviewer, maaf. Ya, jadi kita siapkan tabel respon untuk reviewer. Jadi reviewer berapa? Ya, biasanya ada lebih dari 1 Bapak Ibu sekalian. Sama seperti jurnal artikel, ada minimal 2 reviewer yang disiapkan oleh editor untuk mereview full chapter kita dan memberi masukan, dan Bapak Ibu sekalian harus merespon nanti apa yang dimaui oleh reviewer. Catatan apa yang diminta, dan Bapak Ibu sekalian harus menyiapkan jawabannya. Harus direvisi. Sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian, masukan dari reviewer itu direvisi. Sebisa mungkin. Ya. Karena gimana ya, saat kita membuat sebuah masukan, ya, saat kita membaca sebuah artikel Bapak Ibu sekalian, kemudian menurut saya bahwa artikel Bapak Ibu sekalian akan lebih bagus lagi kalau seperti ini, masukannya seperti ini, maka kalau Bapak Ibu sekalian menolak untuk merevisi, itu reviewernya biasanya kecewa. Sama dengan apa yang kita rasakan sebenarnya. Ini artikel ini akan lebih bagus lagi kalau seperti ini kok nggak diikuti gitu. Jadi biasanya kekecewaannya biasanya dilampiaskan dengan misalnya tidak mereview lagi misalnya. Jadi yang dikirimkan oleh editor ke reviewer tersebut untuk mereview kembali apa yang sudah dilakukan oleh, apa yang sudah diperbaiki oleh autor, itu biasanya mereka sudah malas untuk membaca lagi. Akan semakin panjang waktu mereviewnya. Atau biasanya mereka menolak untuk merevisi lagi karena tidak direvisi oleh autor. Ya, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya diskusikan hari ini dengan Bapak Ibu sekalian. Silahkan jika ada pertanyaan atau masukan misalnya atau diskusi yang lain, silakan kita bersama-sama kita lakukan ya. Monggo informal saja, santai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Ada hal yang mungkin yang kurang berkenan yang saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Masudin atas penyampaian materinya pada hari ini, sudah berbagi pengalaman kepada kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau bisa bertanya langsung dengan mengklik raise hand di aplikasi Zoom-nya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Prof. Nah, mungkin langsung kita bacakan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dari Prof. Erika Revida Saragih, Prof. Ini pertanyaan pertama itu, apakah boleh, Prof, 2 peran menjadi editor dan menjadi penulis di book chapter yang sama? Ya. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, atau langsung jawab, Prof, atau dibacakan dulu pertanyaannya? Saya jawab dulu aja, langsung ya, biar nggak lupa. Silakan, Prof. 2 peran tadi itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Saya sudah membuktikan juga secara langsung di book chapter yang saya editoriali itu. Saya juga menulis atas nama saya sendiri. Saya sebagai editor, kemudian saya sebagai author. Boleh, Prof, boleh. Sangat diperkenankan meskipun publisher mensyaratkan tidak boleh lebih dari 1 atau tidak boleh lebih dari 2. Masing-masing publisher punya syarat yang tersendiri.
Tapi saya yakin publisher-publisher yang lain juga memperbolehkan. Saya yakin itu. Karena salah satu keuntungannya jadi editor itu ya mungkin ya juga harus difasilitasi agar juga bisa menjadi autor. Tentunya proses yang dijalani harus sama, harus fair. Bahwa itu akan dikirim ke reviewer, proses yang sama. Ya, jawabannya boleh. Boleh, Pak. Boleh, Bu Prof. Boleh. Ya, Saya terima coba ini kasih, aja, Prof. saya coba memberikan ini aja, contohnya langsung biar lebih enak. Kalau kata-kata nanti eh, kurang apa namanya, kurang bukti. Saya Ya, izin share ya. Contoh yang ini saya shift editornya untuk book chapter yang ada di IG Global, judulnya Handbook of Research on Promoting Logistics and Supply Chain Resilience dan seterusnya itu, yang terbit 2023 ini 391 halaman, DOI sekian, ISBN sekian. Kita lihat apakah ada nama saya. Kalau ini preface berarti kata pengantar sudah biasa harus ada. Nah, coba dilihat di chapter 3 ada nama saya di situ. Jadi boleh, 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 boleh. Tapi IG Global juga mencaratkan tidak boleh lebih dari satu biasanya. Tidak boleh dari itu. Nah, oke, itu buktinya, salah satu bukti. Terima kasih. maksudnya tidak boleh lebih dari satu book chapter, Prof. Tidak boleh lebih dari satu chapter. Kan ada banyak Satu chapter di chapter. dalamnya. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, ya, ya. Biasanya begitu. Oke. Ya, kemudian ada pertanyaan kedua dari Prof. Erika juga, Prof. Terus apakah ada batasan jumlah penulis dalam satu book chapter, Prof? Ya, Atau boleh sebanyak-banyaknya, Prof? sepengetahuan saya sebagai editor tidak ada batasan itu, tidak ada aturan. Sama sekali tidak ada aturan. Boleh mencantumkan banyak autor, banyak afiliasi juga boleh. Tidak ada batasan sepertinya, ya seingat saya ya. Yang bisa membatasi itu mungkin waktu di submission sistemnya itu, Pak. Bu Prof. Kan ada kalau kita masukkan autor di jurnal itu kan ada add author. Nah, itu mungkin yang bisa membatasi. Tapi sepengetahuan saya pernah masukkan sampai 6 author tuh masih bisa. Masih bisa. 6 author tuh masih bisa. Saya belum mencoba lagi lebih dari itu karena bisa saja itu kan ada kayak apa Pak ya? Istilah klik add author, klik lagi new author kan begitu. Tergantung itu sistemnya berarti. Selama itu bisa dilakukan, berarti bisa dimasukkan sebanyak author tertentu. Boleh, lebih dari 6 sepertinya masih bisa. Ya, oke. Terima kasih, Prof. Mungkin udah terjawab ya, Prof. Erika ya. Ada dua pertanyaan tadi sama satu lagi request dari Prof. Erika nih, Prof. Kalau boleh bisa di-share lah contoh proposal book chapternya, Prof. Boleh, Supaya boleh, bisa dicontoh boleh. sama kita-kita. Ya, oke. Nanti saya siapkan itu proposal chapternya yang dari IG Global dan satu lagi yang dari Taylor and Francis. Dua sudah saya siapkan. Nanti saya kirim ya, Pak ya. Terima kasih, Prof. No problem, Prof. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih, Prof. Masudin. Pertanyaan Prof. Erika udah terjawab. Kemudian ada pertanyaan berikutnya nih, Prof. Dari Ibu Dr. Sali Marisa Sihombing, SIPMSI. Pertanyaannya, apa kriteria, Prof, untuk menjadi editor di publisher book chapter? Ya, yang saya alami adalah kita sudah pernah mempublikasikan di publisher itu sebagai penulis di book chapter. Saya tidak tahu apakah publisher itu melihat berapa kalinya menulis di publisher mereka ya. Tapi saya pernah menulis 2 atau 3 kali di IG Global itu sebelumnya ya. Kemudian ada tawaran dari publisher untuk menggawangi atau mengeditori sebuah book chapter dengan judul sesuai dengan peminatan saya itu. Biasanya begitu, menulis dulu, kemudian mereka biasa menawari. Kalau sudah ditawari begitu pasti diterima sama mereka. Atau cara yang kedua adalah ada di menu website, misalnya di salah satu publisher, itu Anda bisa mengusulkan diri Anda untuk menjadi editor di sebuah book chapter. Tapi itu harus melalui seleksi tentunya itu. Itu pasti akan dilihat oleh publisher apakah ini oke, kita jadikan editor, kita terima dan seterusnya. Tapi kalau sudah ditawari oleh publisher, itu kemungkinan besar sangat
sangat besar sekali untuk diterima untuk jadi editor. Yang saya pengalaman saya yang saya jalani kemarin, saya ditawari waktu itu, karena saya sudah dapat tawaran dari teman-teman kolega untuk menerbitkan dan saya terbitkan di IG Global. Akhirnya mereka mengirimkan email publishernya itu ke saya untuk ditawari menjadi editor. Saya terima waktu itu, saya coba. Saya karena belum pernah sebelumnya menjadi editor, saya coba memang. 2023 pekerjaannya luar biasa banyak, Pak, Bu. Banyak sekali itu kerjaan jadi ruwet memang harus standby terus itu. Sehingga akhirnya 2023 ini terbit, saya libur dulu, enggak mau menerima dulu. 2024 coba saya lihat lagi waktu saya untuk menjadi editor yang berikutnya. Kalau ada tawaran lagi misalnya, saya akan terima lagi 2024 mungkin nanti. Ya, jadi berarti nggak ada ini ya kriteria khusus ya Prof yang untuk Tidak ada, menjadi editor ya, nggak ada tidak ya. ada, tidak ada kriteria akademik, tidak ada. Yang penting kita Baik, masuk ke apa? Udah menulis dulu ya Prof. Betul, ya. Dulu di publisher itu, ya. Kemudian akan ada tawaran biasanya 1-2 kali menulis, mereka tawari itu. Ya, oke. Terima kasih Prof. Mungkin dari Bapak baik. Ibu ada lagi yang mau bertanya secara langsung, Terima silakan. kasih Prof. Ilyas, terima kasih Pak Zikri. Oke, Ya, Assalamualaikum. terima sama-sama. kasih Bu Salam. Dr. Salih. Sambil menunggu yang mau bertanya langsung, ini Pak Muhammad Sontang, apakah mau bertanya langsung atau kita bacakan dari kolom chat? Boleh. Kalau boleh bertanya langsung. Saya dari Inalum ini. Silakan Pak Dr. Oke. Sontang, silakan. Oke, Prof. Maaf, Prof. Dalam penulisan buku dan book chapter, apakah ada batasan mengenai jumlah halaman, Prof? Dari segi percetakannya atau dari segi teknik penulisan ilmiahnya. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Jumlah halaman biasanya identik dengan jumlah kata tadi. Kalau jumlah halaman itu biasanya antara 12 sampai 15 halaman, ya. 12 sampai 15 halaman biasanya setiap chapter itu sudah berisi 10 ribuan kata, itu sudah harusnya. Kalau book chapter itu 1 spasi dengan kertas A4 misalnya, maka 1 spasi untuk A4 1 halaman itu 250 kata biasanya. 250 kata. Jadi kalau 10.000 kata itu ya sekitar berapa ya? Nah, itu sekitar itu, Pak. 12 sampai 15 halaman masih oke, Pak. 12 sampai 15 halaman masih oke itu. Masih oke. Untuk Satu chapter ya, 1 chapter. Kalau untuk ya kalau keseluruhan artikel, ya. betul. Enggak, kalau jurnal itu biasanya lebih dari itu kalau jurnal, Pak. Lebih dari itu ya. Jurnal itu saya melihat kalau jurnal artikel itu bisa di atas 20 misalnya. Untuk jurnal-jurnal yang tidak memberi batasan itu bisa sampai 30 malah. Saya pernah menerbitkan sampai 30 halaman bisa, enggak apa-apa. Oh iya, boleh Ya, Prof. tapi Kalau jurnal filosofi, Bos, filsafat, sama Bro, boleh. filosofi ya, ya jurnal ya. Kalau chapter tetap harus tadi mengikuti aturan ya 10.000 kata itu paling tidak. Ya 10 sampai 12 halaman segituan. Untuk buku, Bro, Ya, buku standar maksimumnya berapa? kalau bukunya sendiri untuk publisher biasanya mereka memang memberi memberi batasan di awal biasanya sekitar halaman, tapi itu bisa berubah itu, Pak. Bisa berubah itu, 400 halaman itu. Bisa lebih dari itu. Ya, bisa lebih dari itu. Biasanya di akhir. Waktu selesai, waktu terkumpul semua, kemudian mereka akan menyesuaikan itu. Dari 400 halaman menjadi 420 halaman misalnya, biasa itu. Iyalah, dalam satu buku itu ada berapa chapter normally, Bro? Untuk chapter itu saya pernah menulis
Nah, sebenarnya untuk publisher itu tidak masalah, jumlah chapter banyak itu tidak masalah buat mereka, karena kalau dilihat dari sisi bisnis, Pak, sebenarnya makin banyak chapter itu juga kiranya. Semakin banyak chapter itu kan harusnya semakin bagus buat mereka, semakin banyak peluang untuk orang lain membeli kan. Kalau ada orang membeli kan uangnya masuk ke mereka, ke publisher sebenarnya. Itulah Tapi kenapa. Ya, interupsi silakan. Prof, boleh Prof. Silakan. Karena kita orang science engineering, normally ringkas, padat, tepat, terarah. Jadi itu bagaimana Prof pendapat begitu? Baik. Kita tajuknya itu kita buat modul. Jadi bukan buku theoretically saja. Jadi modul dia langsung apply. Terima kasih Prof. Iya. Jadi pertanyaannya bagaimana misalnya terkait dengan engineering atau teknik misalnya yang lebih banyak rumus, lebih banyak gambar misalnya ya. Ya boleh, enggak apa-apa, Pak. Asalkan itu memenuhi sebuah kaidah penulisan artikel yang kita masukkan di proposal atau di full chapternya tidak hanya gambar sama equation-nya tanpa ada penjelasan, saya pikir masih bisa itu, masih bisa. Asalkan kita bisa membuatnya pikir masuk akal itu, masuk akal. Oke. Bisa, asalkan kita buat menjadi sebuah artikel yang menarik ya. Bisa, Pak, bisa. Ya. Terima kasih Prof. Cukup Pak Bontang ya. Boleh Terima tanya kasih ya, Pak. Prof? Referensi itu kan seperti katakanlah mau modul kah dia untuk teori-teori, apakah seperti itu pemahamannya, Prof? Ya, book chapter itu harus satu penelitian kah begitu ya? Book chapter itu tidak harus penelitian, Prof. Tidak harus hasil penelitian. Itu boleh pemikiran. Misalnya saya pernah menulis literatur review. Literatur review itu bisa masuk. Itu tidak ada istilahnya metode ini dan seterusnya, tidak. Tapi saya hanya melakukan kajian literatur saja, konseptual konseptual framework saja. Ya, itu bisa masuk. Pemikiran-pemikiran seperti itu bisa. Bisa ya, Prof. Ya, tidak harus dari bersumber penelitian yang biasa kita lakukan, harus melakukan olah data dan betul. Jurnal kan harus ada penelitian, Prof, artikel jurnal kan. Saya pikir sama dengan book chapter itu, cuma dia dalam book chapter itu dalam satu buku. Kalau jurnal itu kan nggak book chapter ya, bedanya seperti itu. Rupanya nggak ya, Pak? Ya, Prof ya. Boleh di artikel. Boleh. Enggak apa-apa. Asalkan itu artikel yang memang memenuhi kaidah ya, Bu ya, Prof ya. Memenuhi kaidah penulisan, kritis maksudnya. Kita ingin membahas apa, terkait apa misalnya. Kritis itu maksudnya ada istilahnya ya, sesuatu yang meskipun itu bukan dalam bentuk penelitian, bukan dalam bentuk pengolahan data yang kompleks dan seterusnya seperti di jurnal itu. Enggak apa-apa, no problem. Lalu kalau begitu metodenya gimana, Prof? Itu kalau dalam book chapter itu kan ada metode, ada itu metodenya gimana? Metode penelitian atau kok metode penulisan buku namanya? Nah, kalau saya pernah mengalaminya, saat saya menulis literatur review, ya, conceptual framework, saya menjelaskan dan B. Saya punya pemikiran saja, misalnya. Saya buktikan secara ilmiah, bukan melalui pengumpulan data, pengolahan data. Saya buktikan secara literatur bahwa hubungan ini memang benar-benar ada dan layak untuk diperhatikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya atau setelahnya misalnya. Maka metodenya tentunya yang saya tampilkan adalah bagaimana saya bisa membuktikan secara literatur bahwa hubungan antara dua variabel ini ada. Nah, ya saya jelaskan saja bahwa
saya akan melakukan apa misalnya pengumpulan literatur sebelumnya yang terkait dengan dua variabel ini misalnya. Saya petakan misalnya, saya buat mapping misalnya, bahwa banyak penelitian yang membahas terkait hubungan dua variabel ini. Dua variabel ini menggunakan pendekatan ini. Sudah begitu aja, Prof. Begitu aja ya. Ya Nggak metodenya harus begitu. dibuktikan ya. Tidak Nggak ribet harus ya. dibuktikan dengan penelitian ya, Prof ya. Enggak Tidak, ya. tidak harus. Itu namanya tulisan kritis. Saya bilang itu masih Oh, bentuk sebuah tulisan kritis karena kita menguji sesuatu meskipun dalam taraf konseptual. pemikiran. Ya, Pemikiran, pemikiran betul. ya. Heeh. Berarti hampir mirip dengan book review gitu lah ya, Prof ya. Book Ya, review ya. bisa juga dikatakan begitu, bisa. Heeh. Ya, Enggak terima kasih. apa-apa begitu, no problem. Oh ya, makasih, Heeh. Prof. Ya. Ya, terima kasih Prof. Erika. Sudah terjawab ya dari Prof. Masudin pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan berikutnya dari kolom chat, Prof. Dari Prof. Dr. Insinyur Juliza Hidayati MT. Beliau bertanya, biasanya isi dari tiap chapter itu apa, Prof? Menyambung pertanyaan Prof. Erika tadi mungkin ini, Prof. Agar Ya, lebih detail. betul. Ya, sama dengan jurnal artikel sebenarnya, tapi memang sangat tergantung dari jenis artikel yang kita siapkan. Kalau artikelnya memang hasil penelitian, ya kita tampilkan ya semuanya, misalnya introduction, ada literatur review singkat, misalnya ada metodologi, kemudian result and discussion, biasanya gabung jadi satu karena sangat terbatas jumlah halaman untuk book chapter ini. Saya biasa menggabungkan result and discussion jadi satu subbab ya, subbab khusus. Kalau biasanya saya pecah itu memang kan discussion-nya untuk artikel di jurnal itu kan lebih panjang, lebih kompleks, lebih dalam kan. Biasa singkat pisah kalau di artikel jurnal, tapi kalau di book chapter saya biasa gabung jadi satu itu, result and discussion jadi satu itu. Sehingga akan mempersingkat jumlah halaman kemudian baru kesimpulan. Ya, sangat sederhana. Di book chapter itu sangat sederhana kalau saya lihat. Ya, oke, Prof. Kemudian ada lagi nih tambahan dari Prof. Juliza tadi, Prof. Ini mungkin menyambung pertanyaan yang tadi juga. Apakah bisa langsung menjadi editor sebelum menjadi author di publisher, Prof? Bisa sebenarnya. Begini caranya. Bukan chief ya, bukan chief editor ya, mungkin ya. Jadi anggota dulu mungkin ya. Misalnya saya ditawari menjadi editor misalnya, menggawangi atau mengepalai proyek pembuatan book chapter dari publisher A misalnya, maka saya akan merekrut bala bantuan, kolega biasanya. Kolega-kolega yang pertimbangannya saya merekrut kolega itu adalah akan membantu secara teknis saya misalnya, karena pekerjaan editor sangat banyak sekali. Kemudian saya merekrut orang itu juga mempertimbangkan chapter yang masuk. Kalau saya merekrut orang Indonesia semua misalnya ya, 4 orang misalnya, maka kemungkinan besar kolega-kolega di Indonesia saja yang akan mengirimkan chapternya. Tapi kalau saya merekrut, meng-hire misalnya, mengajak gabung teman-teman jadi editor dari negara yang lain, maka kemungkinan besar peluang book chapter dari negara itu akan juga ikut berpartisipasi masuk. Jadi bisa saja teman yang saya hire tadi, yang saya ajak berkolaborasi tadi itu belum pernah menulis di publisher itu bisa saja. Tapi karena saya ajak gabung, why not? Pasti bisa. Bisa, masih bisa. Ya, ya. Oke, Prof. Bisa ya, Masih bisa, tanpa masih ada menjadi pemikiran. author itu. Ya, masih bisa, asalkan diajak bergabung tadi sama editor itu. Itulah kenapa tadi yang pernah menawari saya itu, yang Patricia tadi yang saya sebutkan di slide tadi itu, dia selalu bergabung dengan editor-editor tertentu biasanya. Jadi koleganya itu saja, karena sudah klik kan begitu, sudah klik, sudah nyambung, sudah tahu pekerjaannya masing-masing anggota editor itu. Selalu 3 orang biasanya, dari Brunei 1, dari sana 1 biasanya sama Patricia tadi, selalu begitu biasanya. Nah itu si Ya, Patricia oke. bisa meng-hire yang lain juga bisa misalnya. Ya. Oke, terima kasih, Prof. Ya. Ini ada Prof. Erman. Oh, Prof. Erman izin mengikuti rapat Senat. Baterai Siap. komputer sudah hampir habis, kata Prof. Jadi sampaikan terima kasih ke Prof. Ilyas. Ya, sama-sama. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih, Prof. Boleh. Yang pertama itu ini dari saya ini, Prof.
apakah proses penerbitan sama dengan proses review publikasi artikel itu sama nggak, Bro? Bagaimana? Jadi waktu eh, Hah? proses penerbitan book chapter ini sama nggak proses reviewnya sama kayak kita mau publikasi artikel gitu? Publikasi artikel di jurnal maksudnya? Apakah sama dengan di jurnal? Iya, sama nggak prosesnya kan ada review TikTokan sama reviewer gitu. Proses reviewnya sama persis dengan di jurnal. Kalau di book chapter ini, bahwa editor akan menampung proposal yang masuk, full chapter yang masuk, kemudian akan memilih reviewer mana yang sesuai dengan judulnya atau chapternya yang masuk tadi itu. Ya proses sama. Kemudian reviewer akan diberi waktu oleh editor, misalnya seminggu misalnya untuk mereview, kemudian mengirimkan kembali ke editor. Nah, editornya akan mengirimkan hasil review dari reviewer untuk direvisi oleh author. Sama persis. Proses publikasinya, itu proses reviewnya. Untuk proses publikasinya, untuk apa namanya itu? Untuk jurnal, proses publikasi itu biasanya ada proses proofread biasanya. Yang sudah dinyatakan diterima di jurnal artikel itu biasanya ada proses proofread. Publisher menyediakan skema akhir, file akhir, ya, yang mereka publisher edit, kemudian diberikan ke author untuk diverifikasi, apakah sudah benar atau salah. Nah, kemudian baru diterbitkan. Nah, untuk di book chapter persis juga sama itu. Jadi ada proses proofread, ya, proses terakhir yang diberikan oleh editor ke author untuk melakukan revisi terakhir sebelum dipublikasikan. Ya, persis sama. Oke, Prof. Sama ya. Kemudian tadi Prof bilang ada apa namanya publisher yang memang nggak terindeks Scopus juga, Prof. Terus gimana cara kita menghindari publisher-publisher yang nggak terindeks Scopus ini, Prof? Iya, saya selalu mengatakan bahwa publisher adalah salah satu konsideran atau pertimbangan utama saat kita memilih untuk mempublikasikan book chapter. Jadi publisher adalah kuncinya. Publisher besar, maka itulah yang akan kita pilih. Kalau ada publisher yang tidak terkenal, maka jangan dipilih. Jangan coba untuk memasukkan artikel pada publisher yang tidak terkenal, yang tidak saya sebutkan tadi itu. Karena bisa saja mereka masih belum terindeks Scopus intinya. Tapi yang jelas proses indeksasi Scopus ini adalah hak sepenuhnya dari publisher. Bukan hak ya, kewenangan sepenuhnya dari publisher. Editor tidak punya kewenangan apapun untuk menjamin bahwa papernya itu nanti yang sudah diterima di book chapter itu akan terindeks Scopus. Editor tidak punya kewenangan apapun bisa menjawab kepastian itu. Semua tergantung dari publisher. Karena publisher pasti punya pertimbangan tersendiri ya terkait dengan antrian, terkait dengan kelayakan misalnya, terkait dengan diversity, terkait dengan apa? Mungkin pembayaran misalnya. Karena untuk untuk terindeks di Scopus kan seharusnya sama seperti conference seminar internasional itu kan, proceeding itu kan harus membayar itu kan harusnya kan. Harus membayar untuk terindeks di Scopus tadi itu kan harus ada fee-nya itu. Ya terkait itu. Jadi yang membayar itu kan publisher. Ya. Publisher uang dari mana? Ya uang dari open access tadi itu ada orang yang mau mendownload misalnya, maka mereka harus bayar. Ya itu bayar indeksasi begitu itu biasanya. Itulah kenapa sepenuhnya adalah kewenangan publisher. Editor juga tidak bisa menjamin. Seperti yang saya editoriali tadi, salah satu book chapter itu terbit di 2023 sampai sekarang ya masih belum terindeks Scopus itu. Saya tidak tahu kapan itu. Kalau terindeks Scopus kapan itu saya juga nggak paham, saya nggak tahu. Tapi dari pengalaman saya yang sebelumnya penulisan di IG Global itu hampir setahun itu baru masuk di Scopus itu. Iya. Kalau ini publisher book chapter ini bisa kita cek di Simago JR juga, Prof? Tidak, Pak. Tidak bisa itu dicek itu. Tidak bisa dicek itu. Tidak bisa. Jadi Skimago itu kan ranking atau ada apa namanya istilahnya, ada Q1, Q2, Q3 gitu ya. Karena terbitan berkala itu bisa masuk di Skimago.
Tapi kalau yang tidak berkala, tidak akan bisa masuk di Skimago, tidak akan terlacak di Skimago. Bukan jurnal ya, bukan terbitan berkala soalnya. Ya, Ya, karena oke. judulnya Terima kasih, judulnya Prof. karena judulnya kan berubah setiap saat itu. Kalau jurnal ya sama kan, Iya. nama jurnalnya misalnya jurnal logistik and supply chain, nama jurnalnya ya sudah itu terus, akan seperti itu terus selamanya. Tapi kalau buku kan berubah tuh judulnya, jadi bukan terbitan berkala. Ya. Oke, terima kasih, Prof. Mungkin Ya, Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Atau boleh mengirimkan ke kolom chat, kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Ini dari Pak Dr. Sontang mau minta nomor HP Prof ya untuk komunikasi lebih lanjut, Prof. Atau Prof berkenan boleh, boleh, boleh. Nanti nanti ke Pak bisa moderator. diminta ke panitia ya, Prof. Boleh. Apapun saya berikan, Pak, apapun. Ya. Nanti bisa minta ke panitia, Pak Sontang ya. Ya. Termasuk contoh Ya. proposal tadi. Saya diingatkan contoh proposal ya. Saya akan berikan 2 proposal ya, yang proposal chapter ya, bukan full chapter ya. Karena yang penting itu kan proposal itu sebenarnya untuk Bapak Ibu sekalian membuat proposal seperti apa dari 2 publisher saya coba siapkan, dari Taylor and Francis sama di IG Global. Saya coba siapkan nanti. Ya, baik, Prof. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada lagi Pak Prof. Ya, Masudin. alhamdulillah. Ya. Ya, terima kasih kami ucapkan pada Prof. Masudin yang sudah memaparkan materinya, sudah sharing pengalamannya. Eh, Tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua oleh Prof. Masudin. Mungkin untuk apa namanya, jika ada pertanyaan lagi dan nanti kalau ada yang perlu didiskusikan sama Prof. Masudin, bisa minta nomor handphonenya ke panitia LIPI HKI, ke petugas di LIPI HKI. Ya, mungkin itu aja. Jadi dengan berakhirnya sesi pertanyaan tadi ini, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari acara hari ini dan siap Amin. untuk menulis dan menerbitkan buku serta book chapter berbahasa Inggris yang terindeks Scopus. Ya mungkin saya selaku moderator berterima kasih kepada Ketua Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual, Bapak Profesor Dr. Erman Munir MSc, yang tadi sudah izin duluan Prof karena ada Ya, rapat senat. Dan kemudian kami juga berterima kasih kepada narasumber kita Bapak Prof Ilyas Masudin PhD. Juga berterima kasih kepada seluruh staf yang bertugas di LIPI HKI, serta kepada Bapak dan Ibu peserta yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Kami mohon maaf juga atas kesalahan dan kekurangan yang terjadi selama acara ini berlangsung. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terus produktif melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Saya Zikri Nur sebagai moderator undur diri. Kami serahkan kembali ke Pak Ahmad Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Ahmad masih ada? Atau Bapak Ibu yang bertugas di LIPI HKI? Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Zikrino, dan juga Bapak narasumber kita, Prof. Ilyas Masudin yang berkenan menghadiri kegiatan pelatihan chapter dari HKI. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang bersedia hadir dan mengikuti kegiatan. Baik, telah selesai kegiatan kita hari ini. Mari sama-sama kita lafazkan alhamdulillah. Amin. Baik, Perlu di screenshot nggak? Tadi di akhir katanya mau di screenshot. udah di screenshot, Pak. Sudah ya? Oke. Udah. Ya. Ya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai Dewan Darurat FKI. Mohon maaf jika ada salah dan kurang dari kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima kasih, terima kasih. Prof. Terima kasih Prof. banyak. Semuanya, Ya. izin. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Siap. Ya, buat terima tim kasih. KKI. Sampai ketemu Terima lagi. kasih nulis ya. Saya undur diri. Makasih. Terima kasih Ya, Prof. Pak. Ilya. Makasih, Pak. Makasih, Prof. Rekaman Izin, Pak akan ada di Sony. YouTube Bapak Ibu ya. Di YouTube ya, Pak ya? Ya, kan kita upload di Ya, YouTube. makasih Pak Sony. Ya, Bapak Ibu. Oke, Pak Sony, makasih. Sama-sama Bapak Ibu. Assalamualaikum.